حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul aradina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ma'dinus sa'adah sahibul ayatil bayinat wal mu'jizatil zahirat asy-syafi'u fi man yusalli alaihi yawmal hasarat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattahu ya fattahu ya fattah ya alimu ya alimu ya alim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis tazkiratul maut. 7 hari berpulang ke rahmatullahnya orang tua kita, ibu kita, Ibu Hajjah Ati Mulyati binti Haji Nur Ali rahmatullahi alaiha wa ridwanuh, rahmatullahi alaiha wa ridwanuh, rahmatullahi alaiha wa ridwanuh, rahmatullahi alaiha wa ridwanuh, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ayahanda guru kita Kiai Haji Ahmad Nawawi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Wabil khusus juga Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ya saya nggak sebut namanya, kita doakan mudah-mudahan jadi Kapolri nih. Amin ya Tuhan, diaminin Pak, amin ya robbal alamin. Wa Kapolresnya jadi Kapolda, amin ya robbal. Ya doakan boleh-boleh aja ya, amin. Doanya baik, diaminin. Malaikat ngaminin loh Pak. Ya tapi kalau udah jadi Kapolda jangan lupa sama saya nih. Goyang saya kan asli ini pun Dimas Tulung Agung ya, tetangga saya lama di Ponorogo dulu 7 tahun. Kalau Tulung Agung naik sepeda mas ya, Tulung Agung ya, Trenggalek Tulung Agung, Curang Kediri ya, alhamdulillah pernah di Jawa Timur juga sama dengan beliau Arek Tulung Agung. Tentunya para alim ulama, para asatid yang insya Allah mahabbah, takrim, tashrif saya tidak berkurang sedikit pun jikalau beliau-beliau yang saya cintai, saya muliakan hadir pada majelis malam hari ini. Saya tidak menyebutkan, bukan tidak beralasan, saya seringkali mengutip ucapan salah seorang guru dari Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah.
Inda dzikri ahli shalah, ketika disebut nama orang-orang soleh, tatanazzalur rahmah, berutuk tuh rahmat Allah. Tahu berutuk? Apa berutuk? Banyak lah, gua berutukin loh. Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah, ketika disebut orang soleh, tatanazzalur rahmah, fadlan bihudurihim, lebih-lebih dengan kehadiran mereka. Jadi sebenarnya bukan tidak beralasan, ada makom yang lebih utama, makomul hudur. Kalau makomul dzikri disebut namanya, makomul hudur, makom kehadirannya. Kalau disebut namanya saja turun rahmat, apalagi kehadiran fisiknya. Jadi sebenarnya ketika kita tidak disebut sebagai orang yang disebut oleh penceramah, sebenarnya tidak menurunkan derajat kita, justru derajat kita angkat, karena makomul hudur aula min makomul dzikri. Ada orang disebut namanya belum tentu hadir fisiknya, tapi hadir fisiknya lebih daripada penyebutan namanya. Jadi saya tidak sebut bukan tidak hormat, tidak ta'dzim, justru karena saya lihat ada maqamul hudur aula bim maqamid dzikri fadlan bi hudurihim. Kalau inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah fadlan bi hudurihim, lebih-lebih dengan kehadiran mereka. Subhanallah. Diaminin doanya semuanya orang-orang mulia, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Syekh Hamamizadah dalam tafsir Yasinnya ada menyebut ketika ayat inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi intinya sebenarnya bukan kenikmatan surganya, sambutan pemilik surganya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Orang-orang ahli surga itu dimuliakan. Sambutan penjaga pintu surganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiring tuh, digiring. Mau nggak digiring? Mau digiring ke Polres mau? Mau digiring kemana? Tapi yang digiring wasiqal ladzina taqaw, digiring orang-orang bertakwa. Nggak apa-apa ke Polres suruh jadi khatib ya. Ya karena saya juga khatib di Polres Pak, dan ngisi kajian juga. Ya Pak Robi tuh, Pak Robi. Ya kalau digiring ke Polres nggak apa-apa, suruh khutbah, suruh ngasih kajian, alhamdulillah. Digiring nih orang-orang bertakwa kemana? Ilal jannah, ke surga digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum, kalian dulu di dunia berbuat yang thayyib. Ini hati-hati yang namanya thayyib nih. Ya ini thayyib bleguk. 3 lebaran gak pulang-pulang, anakmu panggil-panggil namamu. Tibtum, kalian dulu di dunia berbuat yang thayyib. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Monggo sugeng rawuh. Tuh kalau malaikat penjaga surganya dari Tulung Agung, sugeng rawuh wilujeng sumping. Kalau malaikatnya di Jawa Barat, makanya kalau malaikatnya orang Sunda nanti Jawa Barat masuk surga duluan. Wilujeng sumping. Kalau malaikatnya dari Jawa, monggo sugeng rawuh. Kalau malaikatnya di Betawi, selamat datang, mohon doa restu, kondangan itu. Subhanallah. Terus sambutan penjaga surganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Penjaga surga, pemilik surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Subhanallah, dalam tafsir Yasin Hamamizadah disebutkan tuh saking nikmatnya
Inna ashabal jannatil yawma fi suburin fakutu ya fiktiladil abkar, di dalam membelah keperawanan bidadari tahtal asjar, di bawah pohon, fi jiwaril anhar baina yadil jabbar. Subhanallah, penghuni sorga tuh fi suburin dan fiktiladil abkar, di dalam membelah keperawanan bidadari sorga. Tahtal asjar, di bawah pohonan, fi jiwari, di pinggir kali, bukan kali pesanggerahan ya, nidurin perempuan pinggir kali sana catek kobra. Fi jiwari baina yadail jabbar, di hadapan Allah yang maha gagah, penghuni surga. Subhanallah ya, fi suburin fakihun, di dalam fiktidadil abkar tahtal asjar fi jiwaril anhar baina yadail jabbar, di hadapan Allah tuh. Subhanallah, kemudian tapi jangan lupa tuh ya, pada ayat radhiyallahu anhu, maka ketika sudah dapat nikmat dalam tafsir itu kata Allah, hal raditum bima a'taitu lakum, hal raditum bima a'taitu lakum, apakah kalian sudah redha dengan apa yang sudah aku berikan kepada kalian? Penghuni surga sudah membelah keperawanan para bidadari di bawah pohon, di pinggir kali, di hadapan Allah. Ditanya, hal raditum bima a'taitu lakum, apakah kalian sudah redha dengan apa yang aku telah berikan kepada kalian? Mereka qalu wa ma lana la narda, ada apa dengan kami? Kami tidak senang ya Allah, udah semua-muanya. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fa'an, buah-buahan. Cuma kayaknya buah bernuk mah enggak ada di surga ya. Tahu Pak Kapolres bernuk, Pak? Nah, bernuk tuh mirip jeruk Bali, Pak. Makanya nenek-nenek jangan suka disuruh bikin parcel, disangka jeruk Bali, bernuk di lah kata kiainya, lah gue diparselin bernuk. Yang bukesan nenek nggak bisa beda, mirip Pak ya, bernuk dengan jeruk Bali mirip ya, pohonnya pun mirip Pak, pohon jeruk Bali sama pohon bernuk. Makanya nenek-nenek jangan suka disuruh bungkus parcel, ntar diisiin bernuk lagi, penceramah di parselin bernuk, sabar ledek. Baik ya, itu subhanallah. Inna amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah tanya, hal raditum bima a'taitu lakum, apakah kalian sudah senang redha dengan apa yang telah aku berikan? Qalu wa ma lana la narda, ada apa dengan kami tidak senang ya Rabb? Semuanya udah enak, nikmat semuanya. Ala, kata Allah, ala sa'utikum bi azyada min dzalik, ketahuilah aku akan berikan yang lebih dari itu semuanya. Masya Allah, mau dikasih lebih lagi. Wa ma hiya Rabb, apa kalau ini udah enak benar mau dikasih lagi? Sa'utikum bi azyada min dzalik. Qalu wa ma hiya Rabb, apa itu yang lebih daripada apa yang sudah kami nikmat ini? Qala ya qad raditu ankum wala aghdabu abadan, saya sudah redha terhadap kalian kata, dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Maka keridhaan itu kenikmatan surga kata ulama cuma bagian dari keridhaan Allah. Maka doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ridhonya dulu tuh. Jadi surga itu cuma bagian daripada keridhaan Allah. Ada yang lebih mulia daripada kebahagiaan surga, keridhaan Allah. Ala sa'utikum bi azyada min dzalik, qala qad raditu ankum wala aghdabu abadan, aku sudah redha terhadap kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Subhanallah, enak tuh. Maka keredaan Allah ini sebenarnya yang paling tinggi, bukan hanya sekedar kenikmatan, ada kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga berupa keridhaan. Doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka, ridha dulu, wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika. Kemurkaan Allah itu lebih dahsyat daripada adabnya Allah. Semoga urutan tertib doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka, baru wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baik, sering kita lupa pada ayatnya, pada radhiyallahu anhum wa radu, ada timbal balik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah meredai mereka dan mereka orang-orang redha terhadap Allah, rela dengan apa yang Allah berikan. Maka Kiai Ahmad Nawawi barangkali diperlukan sekarang keridhaan beliau atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka
menyikapi hidup ini bukan nasihatin orang tua nih, saya disuruh ceramah aja, lu yang ngomong nasihat. Ya, bukan nasihatin beliau. Saya ngutip saja, ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu. Beliau penulis kitab Minhajul Qasidin, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Meskipun bermadzhab Hambali, tapi kitab Minhajul Qasidin itu spesifikasi kitab tasawuf. Maka kata beliau, hidup itu dengan modal tauhid. Kata beliau, wa kana tauhidu isyaratan ila antara annal umura kullaha minallah. Wa kana tauhidu, dan tauhid itu bertauhid, ya, la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil, itu tauhid semuanya. Wa kana tauhidu isyaratan ila antara annal umura kullaha minallah, ru'yatan taqta'ul iltifat ilal asbabi wal wasaid fayusmiru dzalika ridha wat tawakkul. Kata kalian, wa kana tauhid, dan tauhid itu isyaratan, satu isyarat, ila antara, untuk engkau lihat, annal umur, sesungguhnya perkara-perkara, kullaha, semuanya minallah, datangnya dari Allah. Semua perkara itu datangnya dari Allah. Ru'yatan, satu pandangan, taqta'ul iltifat, yang akan menghentikan kita untuk tidak lagi nengok-nengok, menoleh-noleh, ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran. Jadi udah ngomong matinya itu sakit, bukan sakit, hakikatnya memang sudah waktunya, sudah ajal itu. Taqta'ul iltifat, memutuskan kita untuk tidak lagi nengok-nengok, menoleh-noleh, ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran. Kalau masih ngomongin sebab dan lantaran, sulit untuk fayus mirur ridha wa tawakkul, sulit untuk membuahkan keredoan dan tawakal atas takdir Allah. Makanya kita jadi bomusan mulu, karena tidak percaya semua perkara. Gara-gara elu nih, panah gua nggak jadi dibayar, lu biangkat, bukan emang Allah tidak menghendaki gitu. Ya, gara-gara dia nih gua nggak naik jabatan, bukan Allah tidak memberikan kesempatan, itu selesai. Annal umura kullaha minallah, segala perkara itu datangnya dari Allah. Nih gara-gara lu nih tanah gua nggak jadi dibeli, lu biang keroknya, lu mundar mandir ke kelurahan, ya ngarang-ngarang, bukan Allah belum menghendaki, selesai. Annal umura kullaha minallah. Nanti kalau kita kembalikan perkara itu kepada Allah semuanya, nanti taqta'ul iltifat, akan menghentikan kita iltifat, menengok-nengok, menoleh-noleh, ngomong-ngomongin ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran. Kalau masih ngomongin sabab dan lantaran sebab kematian beliau, nanti sulit fayus mirur ridha wa tawakkul, sulit untuk membuahkan keredoan dan tawakal. Justru yang sedang diperlukan sekarang ini keredoan Allah, keredoan kita terhadap takdir Allah, yang radhiyallahu anhum wa radu. Kita lupa, kita minta ridha Allah, tapi kita lupa, kita tidak siap nggak dengan takdir Allah, dengan segala keredoannya gitu. Ada dialog Pak dalam tasawuf itu, dialog antara Rabi'ah Al-Adawiyah dengan Sufyan As-Tsauri. Ini dua-duanya satu sufiyah, satu sufi, dua-duanya sufiyah, satu sufiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang kedua Imam Sufyan As-Tsauri. Pernah dialog tuh. Ya, Imam Sufyan As-Tsauri sama kita juga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika, sampai nangis-nangis beliau, ya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakh, sampai nangis-nangis. Udah selesai berdoa, nggak disangka-sangka Rabi'ah Adawiyah menyimak tuh doanya. Selesai doa disamperin, ya Imam Sufyan As-Tsauri disamperin nama Rabi'ah Adawiyah, perempuan sufia. Ini salah satu kritik orang-orang yang tidak senang tasawuf, mengkritik itu sesatnya tasawuf. Kelihatan tuh gimana mungkin seorang perempuan mendatangi laki-laki yang bukan mahramnya. Itu kritik mereka terhadap yang tidak senang tasawuf bidah, itu salah satu bahan kritik mereka. Tuh sesatnya tasawuf begitu tuh, lihat pelaku-pelaku tasawufnya. Bagaimana seorang perempuan mendatangi laki-laki Imam Sufyan yang bukan mahramnya, haram. Kata ulama, ini sekelas Imam Sufyan As-Tsauri dan Rabi'ah sudah tidak lagi pikir syahwat. Justru yang mengkritik itu lagi ngaji, gurunya ngeliat cecek kawin dia pulang. Dia lagi ngaji ngeliat cecek kawin dia pulang. Nong lu doang gue juga bisa, pala lu. Ini kritik. Kata ulama, Rabi'ah Al-Adawiyah itu sufiyah besar, Imam Sufyan As-Tsauri sufi besar juga, nggak mungkin sudah terlintas pikiran syahwat itu. Sudah kita nggak bicarakan itu. Dibilang kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, kepada Imam Sufyan, anta ghairu adil,
anta ghairu adil, engkau ini orang yang tidak adil. Imam Sufyan Tsauri bingung, dibilang nggak adil. Nggak adilnya di mana? Baru, engkau tidak adil karena engkau hanya minta ridho Allah, tapi sudahkah engkau siap dengan segala keridhaan atas takdir yang Allah takdirkan untuk dunia? Tim radhiyallahu anhum wa radu. Engkau selalu minta ridho Allah, tapi sudahkah engkau siap dengan segala keridhaan terhadap takdir yang Allah sudah? Ini penting, radhiyallahu anhum wa radu. Kita sekali minta ridho Allah, tapi sudahkah kita siap dengan segala keridhaan takdir yang Allah takdirkan untuk kita? Imam Sufyan Tsauri, subhanallah, benar ya, saya hanya minta ridho Allah, tapi sudahkah saya siap dengan segala keridhaan terhadap takdir yang Allah takdirkan? Ini penting, redha dengan takdir Allah. Jadi guru kita ini yang diperlukan ini keridhaan atas takdir Allah yang Allah. Sudah tidak lagi ngomongin sebab sakitnya udah lama, bukan, itu sabar, hakikatnya sudah ajal. Nanti jadi sejuk, nanti fayusmirur ridho wa tawakkula, akan membuahkan keridhaan dan tawakal kepada Allah. Tapi Imam Sufyan Tsauri masih tanya, kaifa ridhal abdi bi rabbih? Kaifa ridhal abdi bi rabbih? Bagaimana menunjukkan keredoannya seorang hamba terhadap Tuhannya? Kaifa ridhal abdi bi rabbih? Bagaimana keredoan saya sebagai hamba kepada Tuhan saya Allah? Faqalat, maka berkata Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Imam, saya dengar benar-benar kita bisa sampai ridhal abdi bi rabbihi, keredoan seorang hamba terhadap Tuhannya, kata beliau, sururul qalbi bi murril qadai. Keredoan terhadap sururul qalbi, surur saya nggak mampu dengan senangnya hati, sururul qalbi bi murril qadai, dengan pahitnya takdir. Subhanallah, pahitnya takdir disikapi dengan sururul qalbi. Jadi ridha seorang hamba kepada Allah, sururul qalbi bimurril qadai, senangnya hati dengan pahitnya takdir. Belum nyampe kita kelihatannya, kita madanya bujuk buset, sial dangkalan, sandal geletek gitu kan. Ya, sururul qalbi itu radhiyallahu ankum wa radu. Jadi keridhaan Allah nih, subhanallah. Saya tutup dengan dialog Nabi Musa alaihi salam, kalimullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah Nabi Musa bertanya dalam kitab Tasawuf Risalah Al-Qusairiyah di negeri ini, Nabi Musa, ya Rabb, dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bihi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku atas satu amal perbuatan, idza amiltuhu, bila aku lakukan itu amal, radita anni, engkau redoi aku dengan amalan itu. Jadi Nabi Musa masih minta ditunjukin amalan yang kalau beliau kerjakan Allah meridhoinya. Dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bih. Tuhan, tunjukkanlah aku satu amalan, jikalau aku lakukan itu amal, radita anni bih, engkau ridhoi aku dengan amalan itu. Faqala Allah, maka Allah, innaka la tutiku dzalika ya Musa. Kata, innaka, sungguhnya kau, la tutiku, tidak akan mampu, dzalika, tidak akan mampu meraih perbuatan yang bisa mendatangkan. Kata, innaka la tutiku dzalika ya Musa, sungguhnya engkau tidak akan mampu, hai Musa, melakukan satu amal ibadah yang bisa mendatangkan keridhaanku. Fa kharra Musa raqi'an muqtaddar, musrok Nabi Musa dalam keadaan raqi'an muqtaddar, merunduk saking anggungnya omongannya. Kalau enggak, lu kagak bakal bisa, kira-kira. Fa kharra Musa raqi'an mutadarrian. Memang amal ibadah kita sulit mendatangkan keridhaan Allah, sulit. Ya, mana yang ada yang hobi mancing nggak sih? Ada yang hobi mancing nggak? Mana dia? Gak usah ditunjuk, saya tahu yang hobi mancing nih. Dari mana saya tahu? Mulutnya kayak ikan mas. Saya tahu nih kayaknya kayak orang tukangan utara, nggak jauh dari belah Blor Al-Musarrafah, suka ketemu di kampung hutan tuh. Kampung hutan di Cionon, di Wates sana, Wates. Ada juga ketemu di Empang, di Jintung di kita, ya, Empang Sultan tuh, kayaknya orang tukangan nih. Saya tahu yang hobi mancing nih. Dari mana saya tahu? Mulutnya kayak ikan mas. Lah kita kadang-kadang Pak sholat yang hobi mancing, urusan empang ke bawah nggak? Allahu Akbar, sholat duhur. Dia heran, gue dari pagi nggak narik-narik. Kan begitu, heran banget. Biasanya narik udah 10 nih, kan dulu belum narik-narik, udah balik lagi ke empang. Mancing lagi, datang asar, Allahu Akbar, dia sembahyang bagus juga nih, masih sembahyang Allah. Tapi biasa sembahyang ke bawah juga urusan empang ya.
Allah Akbar, gua sampai asar nggak narik di sial bangkalan. Udah balik lagi habis asar, balik lagi mancing lagi sampai maghrib tuh, sholat maghrib. Allahu Akbar, sholat maghrib. Kepikiran juga, kurang ngajar yang punya empang itu, panin duluan kelimpahan. Padahal empanan cakep banget, foto, pelet, keju krab, sarden, deo, mahal banget ya. Ini lagi ngakurin ramuan, kali ada ramuan baru yang lebih hadat kan kroto, terus keju krab, kan mas dikasih anak lu panen keju krab, terus kroto, sarden, deo, telur bebek kan gitu ya. Bro mau kan nggak ada yang narik pemantri tuh, udah balik lagi ke empang dah. Udah habis itu datang Isya, bayang Isya dulu, sampai habis Isya dimancing lagi tuh. Apakah ibadah kita tuh yang mendapatkan keridhaan Allah kalau urusan-urusan dunia masih ke bawah? Kata innaka la tutiku dzalika, engkau tidak akan mampu hai Musa untuk mendatangkan keridhaanmu lewat ibadahmu. Tapi Nabi Musa masih penasaran, lewat mana saya bisa meraih keridhaanmu ya Rabb? Maka fa'awhallahu ilaih, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah masalah, ya Musa inna ridhaya fi ridhaka biqadai. Kata Allah, ya Musa, hai Musa, inna ridhaya, sesungguhnya keredoanku, fi ridhaka, ada di dalam kerelaanmu, biqadai, dengan takdirku. Subhanallah, ternyata keredoan Allah kita dapatkan bukan lewat ibadah, tergantung kerelaan kita dengan inna ridhaya fi ridhaka biqadai, sungguhnya keredoanku hai Musa engkau bisa dapatkan di dalam keredoanmu menerima takdirku. Maka kata ulama, idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka. Jikalau kau dapatkan dirimu, idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka. Jadi kita tahu keridhaan Allah tuh kalau batin kita merasa redha dengan takdirnya, itulah keridhaan Allah yang sulit kita dapatkan lewat amal ibadah. Mudah-mudahan Kiai Ahmad Nawawi beserta putra-putri beliau menerima ini semuanya dengan segala keridhaan, sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah lewat keridhaan kita dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bicara keridhaan sebetulnya indah banget. Makanya radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Penghuni surga udah dapat segala macam, masih nanya, kata Allah maksudnya, har raditum bima a'taitu lakum, apakah kalian sudah redha dengan apa yang sudah aku berikan kepada kalian? Bingung, ada apa lagi ya Allah, ini udah nikmat, udah belah keperawanan bidadari di bawah pohon di pinggir kali di hadapan Allah, baina yadil jabbar fiktidadil akbar fiktidadil abkar tahtal asjar fi jiwaril anhar baina yadil jabbar. Udah begitu Allah ta'ala, raditum bima a'taitukum wa ma lana la narda ya Rabb, qala ala sa'uktikum bi azyada min dzalik, ketahuilah aku akan memberikan yang lebih dari apa yang sudah kalian rasakan. Qala qad raditu ankum wala aghdabu abadan, aku sudah meredoi kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya redha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita bisa meraih keredoannya lewat redonya kita dengan takdir yang Allah sudah tentukan, sehingga hidup kita ini tidak bujuk buset dulu, bujuk buset sial dangkalan sambil geledek, ya sudah, alhamdulillah ya Allah, Allah ridho kawal jannah wa a'udzubika min. Indah kan jadi hidup ya, nggak sambar geledek, sialan lu gara-gara lu, nggak, udah ada takdir Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu termasuk kun waktu. Nanti terpuji fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, yang mana ini bisa saya sampaikan ya, nggak lama-lama deh ya. Ya, lama-lama idza mal aqlu idza tamma aqlul idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa aikin bihumkil mari in kana muksira. Kalau orang banyak ngomong itu wujud kegoblokannya. Makanya saya katakan idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa aikin bihumkil mari in kana muksira. Kan saya tuh sebenarnya karena udah lapar nih, pengen makan. Jadi nyetok omongan buat nggak ada modal omongan, udah lapar pengen makan nih, ada makan nggak kira-kira? Iya, yang jamaah pulang dulu, Anda buat penceramah jangan pulang, ada Pak Kapolres jangan pulang Pak ya. Ada bocoran A1 nih, ada makan malam katanya. Amin dong. Ya Robbal Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق وافتح من الخير كل مغلق وافتح من الخير كل مغلق اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبة رشد يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي ربي جل الله